Kayaknya gue sebelum sama Gina kan, Iya. dia kan. Apa namanya, pas milih kartu tuh Gina yang milih. Wah, terus dapet nih Gofty kan. Iya. Wih, Gofty menang dari Charles menang nih. Udah kan gue yang mukul. Mukulnya wek gitu. Ntar editor tolong di-insert ya pukulan yang nyasarnya. Tadi kasih tracer ya, muter kayak love gitu ya. Beli harga 3 juta. Iya. Kabarnya ya, info-info Iya. rumor-rumornya. Lu tau ada gak yang berapa? jual 9 juta. Iya. Wow. Dibayar. Gelo. 9 juta. Ada bukti transfernya gue lihat. Siapa tuh yang beli 9 Itu juta gila. tuh? Boleh acungkan jempol. Luar biasa. Makasih ya. Lu dapat lucky draw berapa anjir itu? Gue sih gak cuan, yang cuan yang calon. So, balik lagi di State of Par. Udah Barengan lama kita tidak di studio ini. Betul. Terakhir kali kalian bisa lihat kita ada di IGF. salah satu stage Yes. di acara IGF Iya. bareng Yoko sama Alit. Gede banget. Betul. Yang nonton Banget. banyak banget. Banyak banget. Ada salah satu yang kita datang ke sini nonton waktu itu. Oh, siapa tuh? Ada pemain Mutual Major juga. Oh iya. Iya. Yang satu kedua. Yang kedua. Yang kedua, oke, di Jababeka. Ya, cuman ini nggak jago aja sih. Gitu aja sih. Dari awal yang datang ke sini ya, yang gua notice itu, yang jago itu cuma kita deh kayaknya. Di game. Di game. Di game. Kalau yang jago di lapangan ada Kevin sama Raji. Betul. Kayak gitu. Nah, yang ini yang yang tidak jago ini nggak apa-apa, kali ini kita undang. Jadi Boleh. adil. Boleh. Ada Terry sama Nathan dari Ghost Rover. Wih, selamat datang. Ngecilin gue banget tuh. Hah? Ngecilin gue banget. Iya. badan gulung gede mah. Iya sih, ini di kamera coba bisa dilihat ini langsung penuh banget. Agak blocking ya gue ya. Dekorasi di Gua belakang nggak kelihatan ya dia langsung ya. Lu meja ada 2 ya, tuh 2. Ini kita temanya item-item. Hitam-hitam sama pegawai Taman Safari. Apa itu meja-meja? Oh, iya. Nah, tapi ngomongin jago nih. Nah, Gue nggak tahu sih lu masih pakai tagline ini atau enggak sekarang ya. Tapi jago minggir dulu tuh kenapa, Ter? itu tuh kayaknya tagline abadi deh, Bro. Oh iya. Soalnya kalau kita jago kita harus live group. Nggak diajak lagi. Nggak diajak lagi. Iya. 9 bulan udah dimarahin sama orang-orang. Iya. Oh iya? Oh. Ditandain, Bro, tandain. Nah, tapi lu coaching gimana? Ya kan coaching harus jago. Benar. Jago-jagoin Benar, pas iya. di hari coaching. Oh gitu. Sama mungkin 2 hole pertama lah. Pokoknya setelah ninggalin karpet itu Betul. langsung hancur. Udah lupa ilmunya. Ah. Ini kita sambil main game, kita setup dulu ya. Nah, kalau di sini mungkin gue jago nih. Nah, kita match play. Ini kasih mereka aja. Boleh. Hah? Mau putih mau hitam? Bebas. Oke. Oke. Kita bakal match play Chess the Par lawan Ghost Rover. Ya. Mau main di mana? Kalian yang pilih deh. Suvarna. Ada Cilangkap nggak? Cilangkap. Waduh. Ada Cilangkap tapi bagus banget di sini Cilangkap. Pondok cabe ada nggak pondok cabe? Mau dipilih dulu kira-kira di mana? Semua lapangan sih belum pernah kita mainin sih. Oh, sama sih gue juga. Ini halu-halu aja ya. Di mana ya yang seru ya? TPC. Masters lah, Masters. Masters. Ya. Oke. Augusta Nasional. Nah, Kita main 6 hole back 9 aja ya. Boleh. Biar nggak terlalu lama. Nah, Oh iya. sambil nanya di. Berarti kalian kan mengutamakan seru dulu, baru jago. Betul. Iya nggak? karena bisa seru doang, Pak. Bukan jagonya. Iya, jagonya susah, Jagonya Pak. susah ya. Susah, Pak. Sadar diri sih kita sih sebenarnya Betul, sih. betul. Jadi ketika kalian ngomong soal serunya aja gitu. Saat ini kalian ketika main golf tuh feeling seru tuh dari mananya sih? Apakah dari kalian ketemu teman-temannya kah? Ketemu orang-orang yang emang seru itu, ataukah memang dari secara permainannya kalian tuh walaupun nggak sebagus-bagus itu tapi kalian at least bisa bikin 1 par, 2 par gitu dan itu seneng gitu. Itu yang bikin funnya tuh di mana? Coba nih, gua Nathan. Boleh. Oke. Kalau dari gue sih mungkin Mik. Kalau dari gue sih mungkin serunya tuh dari ketemu orang-orangnya yang se-fight. Jadi kalau misalnya gue udah main sama orang-orang yang emang lucu, mukul nyeplok
marah banting-banting Iya, subjek gitu iya, kan, iya. kita jadi enak gitu loh. Iya. Kalau misalnya lu udah mukul ngaco langsung kamu kan kita kayak nggak bisa bercandain, langsung kita juga jadi pressure. Bener. Ntar misalnya gue mukul jelek, gue pengen ketawa, Iya. jadi nggak enak gitu. Aslinya sih serunya mungkin dari situ ya, sama mungkin seru lucu ngeliatin dia mukul Obi terus. Sumpah kemarin kalau ini akan tayang sesudah jadi harusnya nggak apa-apa ya. Ada lu belum nonton? Belum kan? nonton. Jadi ada Warung Stop Challenge namanya. Oke. Jadi Nathan juga belum tahu ya. Belum tahu. Jadi tee off-nya tuh harus pakai snack. Oke. Jadi ada snack, ada roti, ada tisu, pokoknya barang-barang warung deh. Kaleng bir. Ada kaleng bir segala macam. Nah, ada yang dapat kartunya tuh golf tee. Oke. Nah, yang dapat golf tee itu Berarti saktinya. iya, Ya. yang beruntung lah kan. Yang dapat tee Terry. Tapi cuman dia yang pukulannya melenceng nggak ke fairway. Yang lain yang pakai kaleng bir, yang pakai roti, yang pakai snack, semuanya di fairway. Dia Obi ya? Partner gue marah-marah. Iya. Terus Gina marah-marah. Kayaknya gue seberdua sama Gina kan, Iya. Iya kan. Apa namanya, pas milih kartu tuh Gina yang milih. Wah, terus dapat nih golf tee kan. Iya. Wih, golf tee menang, dari chance menang nih. Udah kan gue yang mukul. Mukulnya wek gitu. Ntar editor tolong di insert ya, pukulan yang nyasarnya itu. Kan dikasih tracer ya, muter kayak loh gitu ya. Tapi itu tapi emang seru sih. Gua ngeliatin Golf Trover tuh acaranya selalu seru-seru. Gimmicknya banyak banget nih. Iya. Tadi Terry sempat cerita di tiap turnamen selalu ada The highest score. the highest The score. highest score berarti Dan itu gimmicknya gimana tuh? Kenapa lu bikin highest score? Sebenarnya itu nyari temen sih. Biar nggak bego sendiri. Ya bego bagi-bagi lah gitu, enggak bercanda. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau nyari jago ya mungkin di Golf Trover banyak yang nggak jagonya lah gitu, karena juga emang kita mostly yang main di kita itu ya mereka lebih ke sosial golfer lah ya, fun golfer lah. Jadi emang kita bukan yang golfer prestasi lah, yang ngejar banget skor, ngejar banget panggung gitu. Dan kita memang justru kita pengen ngasih apresiasi tuh untuk orang yang skornya tinggi, tapi minimal mereka punya nyali gitu. Iya. Dia pengen main aja, itu kan juga suatu hal yang mungkin menurut kita yang layak untuk diapresiasi sih gitu loh. Lu ikut turnamen loh gitu loh. Untuk yang lu yang masih main 120, 110 tuh butuh mental gitu loh. Dimana mungkin mereka kalau main di turnamen reguler dengan peserta mungkin yang banyak kan yang lumayan bisa main dan lumayan jago kan juga ya mereka nggak ada chance untuk bisa dapetin posisi mau tuh base net 3 kayak apa flat 3, flat C kayak gitu, agak berat lah gitu ya. Karena juga flat A, B, C kan berarti cuma 9 orang nih Pak. Dibanding 144 orang kalau di atas lapangan. Artinya chance kecil sekali gitu loh untuk mereka bisa di posisi itu ya. Kita ngasih apresiasi lah buat mereka yang mainnya sangat-sangat cupu lah kasarnya gitu. Tapi at least mereka mau gitu loh. Mereka join, mereka seru-seruan bareng tanpa ada ngerasa kayak minder lah ya. nggak dianggap di sini gitu. That's why kita ngasih gimmick itu. Sama aslinya bodohnya kita zaman dulu sih. Kita kan pertama kali bikin event benar-benar beginner banget ya di golf. Bukan beginner lagi gitu. Kita mungkin ngerasa high score tuh keren. Kalau high score biasa kan Soalnya kita belum jago. golf tuh agak bingung. Di mana tuh olahraga skor tertinggi yang menang gitu. Benar. Ini skor terendah gitu. Terendah, ya. Iya kan? Ya kita bikin skor tinggi yang menang. Nah, tapi ini ada titipan dari teman-teman. Golf Trover itu introvert apa extrovert? Golf Trover. Jadi nggak introvert, nggak extrovert. Golf Trover. Si paling golf. Jadi mulainya nggak ada introvert atau ini. Introvert tuh kan si paling antisosial ya, malas ngobrol. Kalau extrovert mungkin si paling gaul, si paling talkative. Ya kalau golf si paling golf. Nggak jago nggak apa-apa Pak. Yang penting golf. Yang penting golf ya. Yang penting golf. Yang penting mukul aja. Yang penting maju. Iya. Yang penting Salju maju. kalau kata Raffi kemarin. Asal maju. Betul. Nah, terus menurut kalian kenapa golf selalu diasosiasikan dengan harus serius? Sebenarnya kalau golf harus serius mungkin tergantung point of view orang ya gitu ya. Tergantung point of view orang, tergantung circle-nya sih. Jadi nggak serius itu banyak ini sih. Gue ke distract anjing sama ini.
Ada anak orang mati. Iya anjir. Nyangkut lagi bolanya ini. Ini kalau main di Indo nih udah banyak banget yang mati nih kena bola. Anjir. Aduh. Bener pertama. Kayaknya segmennya seru banget deh, kayaknya nggak sambil main. Kedisek. Ngomong di YouTube nggak apa, ngomong anjing. Iya. Ulang, kenapa harus serius? Diasosiasikan dengan serius. Oke, sebenarnya kalau serius atau tidaknya tergantung dari pemainnya sih, sama tergantung dari circle-nya. Kalau serius itu mungkin ya ada beberapa orang mungkin yang main golf pasti juga punya tujuan tersendiri ya. Pengen jago mungkin, atau mungkin ya mereka minimal pengen improve lah permainannya. Atau memang mereka mungkin ngejar posisi, ngejar dalam arti kayak ngejar juara 1 dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi tergantung orangnya sih. Tapi kalau di kita sih agak dikit kayaknya yang serius gitu loh. Karena emang kita emang ya main untuk apa ya, lebih ke for fun sih. For fun, terus juga ya buat nyari teman sih, networking sih di sini. Jadi emang goalsnya beda sih. Gue agak distract lagi. Lu ke-distract kan lu? Siapa sih yang bikin Iya podcast kan? sambil main game? Nah, ngomongin networking kan, gimana cara ngobrol di golf tanpa maksa? Ngobrol di golf tanpa maksa. Maksudnya gimana tuh? Lu Ya. punya contoh gak gimana? Gua gak bayang soalnya. Let's say kita random. Ya kan kita pairingan nih, gue berdua Ardi dan ketemu kalian di lapangan, kita berdua, oke disatuin aja deh pairing gitu. Kita kan pasti bakal initiate conversation dong. Nah itu gimana menurut lo yang, ada gak sih di kalian tuh yang emang awal-awalnya tuh kayak ketika ada turnamen itu kayak orang itu langsung ngobrol gitu. Ada yang mungkin langsung diem-diem dulu, terus langsung ngobrol gitu. Oke. Gimana biar gak, Karena gue susah loh. Gue kalau di pairingin, kayaknya gue pernah se-pairing sama Nathan tiba-tiba di turnamen ya. Di Suvarna. Di Suvarna, iya. Itu jujur gue berpikir keras untuk ngobrol sama lu. Kalau gue nggak ada background kenal lu sebagai golf trovert, gue akan kicep sih itu. Oke. Kalau gue mungkin ya kalau buat apa namanya buat mulai sebuah obrolan tuh ya pasti kita akan lihat dulu lah orangnya seperti apa. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung kayak bro so asik kan, nggak mungkin juga gitu kan, karena gimana pun juga pasti orang ada yang main golf apalagi kita nggak kenal gitu ya, ada mungkin mereka memang datang untuk main serius, ada yang mungkin mereka datang untuk memang pengen apa namanya pengen main tenang tanpa ngobrol segala macam. Ya kalau gue sih akan lihat nih 1-2 hole pertama biasanya. 1-2 hole pertama kan pasti ada yang namanya kita akan bareng-bareng sepanjang 4-5 jam kan pasti lah di hole ketiga keempat pasti kelihatan tuh aslinya orang kayak gimana gitu loh. Apakah nih orang seru, apakah nih orang pendiam, atau mungkin nih orang curang mungkin, atau nih orang mungkin apa namanya ambisius banget gitu ya. Kita akan lihat dulu sih biasanya penjajakan dulu lah. Tapi biasanya kalau di hole-hole awal sih kalau menurut gua baca aja dulu sih. Jadi kita juga nggak harus kayak so asik juga sih, orang juga nggak nyaman juga kan Kalau kalau tiba-tiba so asik. kayaknya cupu boleh diajak isian gitu ya, Tar ya. Oh, itu lebih ke oportunis sih. Wah, bisa nih gue tarik nih gitu ya. Mencari celah. Wah, bisa nih. Tapi isian juga kayaknya salah satu cara buat lebih cepet? Bonding juga nggak sih? Betul. Tapi Maksudnya, lagi ya walaupun berapapun nominalnya itu ya, Iya cuman sih. kayak ada yang push up lah, one chip one putt, push up itu juga menurut gue salah satu cara betul. yang akhirnya bisa kita pakai buat mencairkan Bisa. flight itu lah. Tapi bisa juga ngancurin tuh. Nah Bisa. Kalau kalahnya dalam bisa kamuk-kamuk sih. nggak diajak main lagi loh. Hole terakhir minta kali 5 kan. Nah, lu punya nggak contoh kolaborasi dan pertemanan yang lahir dari Golf Trovert. Golf Trovert dari event? Pertemanan ya. Banyak banget, Bro. Banyak banget orang-orang yang karena kan ini kan apa ya, industri yang berbeda dengan background gue sebelumnya gitu ya. Pasti banyak banget yang akhirnya dalam 2 tahun terakhir yang ketika kita fokus di Golf Trovert tuh banyak banget opportunity kebuka gitu ya, baik dari pertemanan, networking, terus juga pekerjaan, project segala macam banyak banget lah. Jadi golf itu juga kalau buat gue sih salah satu berkah tersendiri sih, Bro. Gitu ya, buat gue pribadi, mungkin buat Golf Trovert juga, ataupun juga malah buat teman-teman yang ada di dalam grup ini gitu loh. Karena banyak sekali yang akhirnya gue melihat, ada loh yang akhirnya yang bertemunya di Golf Trovert, mereka bikin bisnis, mereka jadi kayak akrab, berteman, kayak nongkrong bareng segala macem. Artinya memang banyak opportunity yang kebuka dari golf ini gitu, nggak hanya mainnya doang gitu. Gitu sih.
Terus menurut kalian sorry. in reality juga kayak di dalam Golf Server kan ya ratusan orang. Ya secara nggak langsung mereka juga pasti ngefilter sendiri mereka Iya. cocok sama siapa, terus mereka jadi ada grup sendiri. Betul. Tapi ya mereka tetap main bareng gitu loh. At the end mereka tetap rame-rame kumpul sama yang lainnya juga, walaupun ya mungkin ada hari-harinya mereka cuma main orang-orang Golf Server yang ini aja. Gitu. Iya, tapi ya emang itu serunya golf nggak sih? Bener. Maksudnya ketemu orang baru dan tanpa bertemu orang baru tanpa mementingkan skill antar individu gitu loh. Betul. Iya nggak sih? Kecuali emang tujuannya beda ya. Ya, Kecuali emang maksudnya tapi dengan kita beda level lah mainnya, ibarat beda skor, beda handicap, tapi kita bisa tetap enjoy di lapangan gitu loh. Iya nggak sih? Bener. Betul. Setuju. Nah ini gimana nih mukulnya? Ini siapa sih yang bikin pohon nih? Iya anjing. Biasanya sih kalau di lapangan pada geser tuh. Pohon ya? Pohonnya tebang-tebangin. Geser dikit lah, tendang gitu. Nat, menurut kalian, berarti kan kalian udah menemukan banyak banget teman mulai dari Golf Trovert ini ya. Kenapa pada akhirnya mereka tuh mutusin untuk, gue balik lagi sama kalian lagi gitu. Maksudnya terus-terusan gitu, berjalan terus gitu. Dari awal kayak kalian kenal, dan ternyata mereka nyaman atau gimana kah gitu. Ada alasan gak sih menurut kalian? Alasan Oke. kenapa orang Udah kena micin ya bro. Iya, udah kena micin yang Golf Trovert. Sebenarnya gini sih bro, apa namanya, orang stay atau enggak kan juga akhirnya kan pasti juga tergantung dari siapa di dalamnya, siapa circle di dalamnya gitu. Kalau mungkin selama ini akhirnya mereka pada stay, pada betah, mungkin juga karena mereka melihat kayak banyak nih yang kalau kita ngomongnya sefrekuensi ya gitu, banyak nih yang sefrekuensi sama gue, baik dari skillnya, baik dari cara bercandanya gitu, sehingga di dalam tuh nggak ada gap. Iya. Gitu, nggak ada gap, nggak ada pressure, lu main-main aja, lepas aja, maksudnya dalam arti kayak lu mukul nge-sheng diketawain nggak baper, lu nggak kena pun mukul kayak ya udah tuh Golf Trovert gitu loh. Jadi nggak ada nggak ada boundaries di sini sih buat orang-orang yang join, sehingga mungkin mereka ngerasa kayak nyaman gitu loh, sehingga mungkin mereka juga main di tempat lain silahkan main, tapi at the end ya balik lagi karena mungkin mereka ngeliat kayak seru juga di sini, gue bisa jadi diri gue sendiri gitu loh. Maksudnya kayak apa ya mungkin ya buat kita ya, kalau main golf kan juga kalau main sama yang jago-jagoan agak pressure ya. Betul. Agak kayak nggak enak mungkin ganggu pace of play-nya orang. Apalagi buat Mungkin beginner. juga, apa? Apalagi buat Apalagi beginner. beginner kan kita mukul, mungkin mereka udah di green, kita masih second shot. Kan jadi nggak enak mainnya gitu. Baik buat yang yang satu flat sama kita pun juga buat kita jadi nggak enak mainnya. Nah gitu kan nggak enak nih kalau Gak enak gini. jadi Enak, mata gua kesini, gua ngomong ke sono. Gimana tuh jadinya? Saya penasaran juga, anjing enak banget Ini mainnya. Gitu kan nggak enak. ini intinya Golf Trovert nih. Hah? Main kayak gimana biarin. Enggak, gue sih kasihan sama Vinau bro. Dia biasanya main gak kayak gini mainnya biasanya. Dia minimal berdiri lah, kalau Parlima ini dapat buki, kasihan bro. Lagi banyak pikiran kayaknya nih tadi final. Nah, kalau misalnya ngomongin kenapa orang enjoy di kita juga mungkin ya di luar dari lapangan golf kita masih ceng-cengan juga. Iya. Di grup juga kita masih lucu-lucuan, masih sering kita masih sering kita kontak-kontakin, masih aktif lah gitu loh di luar dari lapangan juga. Berarti kalian rutin bikin turnamen berapa kali? Sebulan sekali. Sebulan sekali. 12 turnamen. 12 turnamen setahun, bahkan lebih biasanya. Mantap. Ada ininya, ada gobar-gobarnya di tengah-tengah juga. Oh, Jadi ya Oh, lebih dari enggak selalu 144 ya dalam setahun itu. Setempat mungkin dalam setahun mungkin 3 kali lah. sisanya Iya, 80. Sisanya 80. Kayak tadi kita gobar tuh 50 orang, gobar biasa ya bukan turnamen ya. Ya, gue membayangkan aja sih dengan tim kalian yang setahu gue nggak sebanyak itu juga gitu. Kemarin gue bikin Mutual Major juga lumayan loh anjir. Rempong ya bikin acara. Pusing anjir 3 bulan. Bayang kita setiap bulan Iya, gitu. setiap bulan bikin mantep sih. Ketika prep, maksudnya mau bikin turnamen gitu, berapa lama sih kalian buat mutusin akhirnya selesai gitu? Selesai maksudnya? Maksudnya nyampe acaranya gitu kalian misalnya dari prepnya persiapan sampai iya, hari dari H persiapan gitu ya? bener. Karena kita kan udah punya plan setahun biasanya. Oke. Jadi emang dalam setahun di awal tahun udah kita plan, oke, dalam setahun itu kita mau bikin apa aja. Karena biasanya emang kita tuh selalu bikin di minggu 3 setiap bulannya. Oke. Jadi preparationnya yang pasti ya rata-rata sih mungkin maksimal 2 bulan lah, maksimal. Tapi kita tuh alhamdulillah ketolongnya pesertanya minimal udah ada. Kan biasanya kalau orang bikin turnamen kan agak pusing nyari peserta kan. Nyarinya. Ya, Benar, kalau kita kan jualannya. ibaratnya karena kita punya
teman-teman di dalam grup, teman-teman komunitas, jadi kita mungkin kayak hilang satu kekhawatiran lah. Iya. Jadi emang kita lebih fokus ke acaranya. Karena kalau untuk peserta sih alhamdulillah selama ini ya abis-abis aja. Dulu apalagi pas yang golf mungkin yang buat kita lagi rame banget 2024 ya kemarin ya. Ya awal-awal tahun tuh jual slot itu kayak alhamdulillah gampang lah, sejam habis, 2 jam habis. Kayak gitu. beli tiket konser ya. Iya. War. Kayak beli Nge-war tiket Pak, konser. bener itu Nge-war bener itu. nge-war. Gue inget itu. Nge-war. Abis yang dapet tiket dijual lagi. Dijual lagi Pak. Iya. Dan laku Pak, dicaloin, dinaikin gope. Kenapa gue gak kepikiran ya? Iya, dinaikin gope, naikin 1 juta laku. Gila. Buat main golf tuh. Buat main golf di acara kita. Kalau Emang misalnya- bedanya turnamen kalian sama turnamen pada umumnya gimana? Lu harus cobain Pak. belum pernah ya? Kan gak dapet Lu harus slotnya. cobain Pak. Lu harus cobain. Belum pernah. Gue Lu juga harus belum. cobain. Bisa gue belum pernah. Gue gak dapet. Lu harus cobain. Gue pernah waktu itu mau ikut acara kalian gak dapet. Iya ya. Kalau datang aja, Datang pun gak pernah. Datang Pak Kumbuah. Pakai Pakai kumbu. Kerja kan saya kalau Pak Kumbuah. Nah, itu kayak pakai kumbu. Ya kayak gue lah. Dibeli harga 3 juta. Iya. Kabarnya ya, info-info Iya. rumor-rumornya. Lu tau ada gak berapa? yang jual- 9 juta. Iya. Wow. Dibayar. Kelo. 9 juta. Ada bukti transfernya gue lihat. Siapa tuh yang beli 9 Itu juta gila. tuh? Boleh acungkan jempol. Luar biasa. Makasih ya. Lu dapat lucky draw berapa anjir itu? Gue sih gak cuan. Yang cuan yang calon. Bener. Walaupun yang cuan calonnya ya. 9 juta Pak. Dilihatin bukti transfernya. Oh iya. Setengah jam habis tiketnya. Anjir. Setengah jam. Itu main di Cilangkap bisa setahun tuh di. Apalagi kalau lu TNI ya cuma 100.000 anjir. Kalau di Cilangkap. Gila sih. Tapi kalau di luar Payakumbuh yang punya lu sendiri lah. Kalau Payakumbuh kan lu yang event event Kita kolaborasi dan kita kolaborasi. IO-in-nya lah. Iya. ibaratnya. Tapi kalau event kita sebelumnya juga memang alhamdulillah main viral lah. Kita paling cepat tuh pernah kejual tiket 80 tiket dalam sejam. 80 slot 80 sejam. tiket dalam sejam. 40 tiket itu kita pernah kejual dalam 15 menit. 15 menit. 15 menit, Pak. 15 menit. Kelar. Gila. Bahkan kita tuh apa namanya? Alhamdulillahnya lagi nih ya. Kita sering banget jual slot itu kita belum mention hadiahnya apa. Oh iya. Kita cuma mention lapangan di mana, harga berapa. Habis. Kosong. Gila. Karena kebantu hype itu juga ya. Pertama hype, kedua juga mungkin ya akhirnya mulut ke mulut nih. Iya, iya. Kayak mungkin seru nih ikut sini segala macam. Terus juga ya walaupun juga boleh bisa diakuin ya, event kita itu mungkin secara hadiah bukan yang wow banget. Benar. Receh Pak hadiahnya Pak. Sampai sembako, kejadian hadiah. Iya. Serius Iya, Indomie. gue pernah tadi diceritain sama Terry. Hadiahnya Indomie. Indomie sedus. Sedus. Minyak. Sabun colek. Iya. Tapi justru itu penting juga ya. Iya. Seru Pak, seru Pak. banget ya. Peserta 144. Hadiah kita bisa sampai 260-an. Jadi satu acara 2 putaran lucky draw-nya. Bisa dapat dua. Anjir dong putaran. Lu bawa motor Satu apa orang bawa minyak? Iya, Satu bawa orang motor dua sama bawa hadiah. minyak ya. Bener. Anjir. Tapi gue mendingan dapat Indomie sekardus sih daripada dapat voucher yang minimal paymentnya lumayan ya. 500.000, 10 juta gitu. Iya. Diskonnya 500.000 tapi minimal paymentnya 10 juta. Diskon 5% berarti ya. Iya. Lumayan itu. Gitu Pak. Nah, terus Terry nggak mau mukul Ter? Takut jago gua. Hah? Ya, Sekali gua lah. pengen lihat Nih ya. Terry mukul di game Nge-share nggak? tetap jauh nggak ya? Nge-share apa enggak? Ganti Iron 7. Iron 7. Gua tuh punya Terry berapa nih? iron andalan gua. 220 tapi masuk hutan. Oh, 220. Sekarang udah mendingan 205 lah, 205 tapi Hutan. fairway kiri. Glundung-glundung turun. Lu kasih tahu dong, kemarin lu main Damai BSD. OB-nya berapa Buset, biji? gua hilang bola 8, Pak. Buset. Main damai BSD, Pak. Skor gua udah kayak skor pertama kali gua golep, 118. Anjir. High score tuh. Ayo, High score. Untung nggak 135 ya tadi. Iya. Kayak CC Motor Diarak ya. gue. Iya, diarak kayak kemarin ya anjir. Nah, ada momen paling memorable nggak sih di turnamen? Di turnamen kalian yang ya berarti berapa? 2 tahun ya? 2 tahun, benar 2 tahun. 2 tahun kita udah bikin. Anniversary kapan sih? Kemarin November. Kemarin November. November kemarin tanggal 21 November. Berarti ya 2 tahun, 2 tahun itu kita udah bikin event termasuk yang gobar-gobar ya 30-an lah, 30 event dalam 2 tahun. 2 tahun 30 event. Event golf semua. Kalau dibilang memorable hole in one pertamanya kita. Bukan kita maksudnya, orang di Di ada yang turnamen. ada yang menang Rio, Pak. Iya. Hadiahnya? Isinya? Vespa. Vespa. Vespa lumayan GTS, Pak. Gila. Gila. kita selama setahun itu kan udah ngejalanin event mungkin belasan ya, terus nggak pernah ada yang hole in one. Jadi
kalaupun ada hole in one ya kita nggak pernah sediain plakat, nggak pernah Iya, sediain bener-bener. Kayak Mokapnya nggak nggak ada ya. mungkin lah gitu. alamat, Ah, ya nggak lah. mungkin. Menang, Pak. cupu semua. Terus tiba-tiba sisa 30 menit gitu sebelum acara kelar, ada yang info, hole in one lah. Kita bingung, kita Masa nggak sih nyetak gitu? apa-apa, kita nggak nyiapin. Bohong kali, Display nggak kagak mungkin, ada. nggak mungkin. Iya. Bapak, Bahkan motornya nggak kita ada, pajang. nggak ada, nggak ada. Orang kita kayak udah kita bayar premi aja deh, nggak bakal dia menang. Gitu. Menang Pak. Untung gue bayar preminya Pak. Kalau enggak gue nongkrong Pak. Aduh. Dibayarnya malam sebelumnya lagi. Hamil 1 gue bayarnya. Anjir. Jadi perkaranya tuh asuransi WhatsApp gue, Mas, jadi nggak hionya? Jadi nggak Mas ya? Agak sayang sih Mas, gue bilang gitu kan, karena nggak bakal ada yang masuk, gue gitu. Tapi yaudah deh gue transfer lah kan. Besok menang Pak. Kalau gue nggak bayar Hamil 1 Pak. Iya. Lu nombok. Karena lu 80 udah juta. beli poster ya? 80 juta gue ganti Pak. Vespa GTS. Iya 85 kan on juta. the road-nya. Anjir, gue bilang untung gue bayar Pak kalau gue nombok. Tapi mudahnya ya gua nggak tahu ya, mungkin selalu mudah atau enggak ya, tapi mudahnya kalian jualan tiket tuh pengaruh dari sosial media kalian juga nggak sih? Kayaknya iya ya, secara presence kita selalu ada ya. Anjing bablas gue. Iya, itu yang Diserek kan lo. Lama-lama mata gue gini. Gue sengaja lu ngomong gue distrek ya. Gantian aja lu. Tadi gue ngomong lu distrek. tadi nggak niat distractor. Ya kalau misalnya ngomong karena sosial media mungkin iya ya, karena plan kita emang secara presence di sosmed tuh harus selalu ada. Dan kalau misalnya ngomongin sosmed juga kita emang dari awal udah setuju. Over juga. Bonyong, mereka asik sendiri nih. Aduh, ini kasihan yang motong snippet tau gak sih? Biar Lagi dia bikin acara mikir. Emang enak bikin acara main Xbox. Audionya tabrakan semua. Iya, audionya tabrakan. Mau di-cut ada potongannya. Ulangin dari awal boleh nggak, Tan? Kalau misalnya kita ngomongin sosmed, kita emang Hampir tendang gue. Kagak beres-beres ini. Nathan ngomong dipotong ulang dulu. kalau Nathan. lanjut. Sosmed kita tuh aslinya lebih ke arah educational dan komedi ya. Kita nggak akan pernah nyentuh ranah yang profesional. Jadi kita nggak akan pernah ngajarin. Nggak bisa ngajarin. Gua mau ngajarin apa gitu loh. Iya, ngajarin konten kali ya. Ngajarin konten lucu, blow on gitu masih bisa. Jadi kita selalu adanya tuh di konten yang sangat light lah dan educational secara ringan, bisa dikonsum sama orang-orang yang nggak ngerti golf sama sekali gitu loh. Kayak yang hari ini barusan gue post gitu misalnya, yang lucu-lucuan kayak dibilang yang orang-orang jago tuh, orang ganteng tuh biasanya nggak bisa main. Iya. Ya itu kan lucu-lucuannya kayak orang bilang yang putih pasti cupu gitu kan, ya lucu-lucuan lah biar orang Yang relate lah ya. yang relate. Betul. Jadi orang-orang tuh selalu lihat kita lah, seenggaknya kita around dan mereka punya gambaran bahwa turnamen kita tuh nggak serius. Masih Vino. Jadi mereka nggak harus takut gitu. Vino bukan? Jadi kalau misalnya dibilang disuruh cari masa untuk turnamen dari sosmed, gampang nggak gampang sih, soalnya ya mungkin IG kita berapa followersnya 40 ribuan ya, tapi kayaknya nggak nyampe 2/3, mungkin 1/3-nya itu yang golfers beneran. Sisanya market yang benar-benar nonton untuk Penikmat lah ya. iya lucu-lucuan aja gitu. Ntar. Nih Gua. Ini Obuchi nih. ini isiannya nih. Cepet ya. Ntar Coba, pencet Y lagi, Tar. Coba ya. Sticknya kepindah ke lu. Ini berarti gue nih. Kepindah lagi. Nah tuh udah. Udah. Nih, mau lihat chip in nggak? Nih konten edukasi nih. Ya overpower. Ngebut. Iya. Menurut kalian, dia tuhnya si Vino. Iya, Kusut maksudnya. Kusut mukanya. menurut kalian kenapa kayak gue nggak bilang komunitas-komunitas yang ini ya, tapi kan banyak banget beginner-beginner yang akhirnya karena mereka butuh support dari teman-teman juga yang beginner, mereka form a group atau komunitas gitu. Banding kiri. Dan mereka kenapa lebih relatable sama mungkin di konten kalian juga banyak yang relate gitu ya. Tapi kenapa sih alasan kayak kenapa mereka bisa relate gitu akhirnya? Mungkin lebih ke arah orang-orang yang ngeliat kita di sosmed terus akhirnya ikut event kita karena kita kan presence-nya ada dua nih. Satu yang in real life karena kita ada event dan satu karena sosmed. Sama.
Kita emang blow on in real life. Gak dibuat-buat. Gak dibuat-buat. Lu kenapa iya sih? Lu kenapa iya? Emang gak dibuat-buat? Berarti lo tahu deh. Berarti lo tahu. Gue dikatain blow on. Jadi di saat orang beneran ketemu kita, mereka kayak, wah beneran nih nggak dibuat-buat, kontennya emang blow on-nya natural, emang selalu begitu. Dari gitu. hati. Dari hati. Iya, soalnya kan kadang-kadang ada yang kayak di konten yang di post tuh cuman yang bagus. Bener. Ada juga yang emang bisa di-adjust ya, jelek-jelekin, dilucu-lucuin. Tapi banyakannya sih yang di post cuman yang bagus ya. Iya. Kalau kita kan yang di post justru yang jelek gitu ya. Iya. Karena emang pas di record jelek mulu. Bener, itu bener, gue relate banget. Dulu kita berdua ya dia sempat kayak cobain konten yuk gitu. Kan kita bisa bawa kamera sendiri, bisa sambil main. Ketika main ada kamera itu Beda buyar kan? langsung Beda. hancur Rasanya kayak gue pengen ganteng. Iya. Gue pengen keren. Gue pengen ditonton orang, wah anjir jago gitu. Terus jadi ngotot mikir. Iya. Enggak sih kalau kita kepikiran produksian ini ya. iya mikirin videonya juga harus Ya kan bagus, kita orang harus di balik gimana layar ya, gitu. Pak ya. Bapak lihat sendiri tadi sebelum syuting ini dimulai saya Udah sinkronin audio dulu ya. 1, 2, 3. Iya. Jadi setelah Saya dari masih situ ada nggak ya? kita putusin gak usah main lah, konten aja. Iya, udah konten aja lah. Makanya jadi di balik layar. Terus kalau misalnya dari kalian gimana dari dunia konten? Gimana nih? Ya. Serunya di mana tuh? Kalau dari gue sih sebenarnya serunya pada dasarnya orang-orang tuh lebih suka dihibur ya. Iya nggak sih? Di entertain, betul. Di entertain. Maksudnya ya dengan dengan dunia sekarang stressful, banyak berita sana sini kayaknya emang yang dibutuhin tuh hiburan gitu loh. Bukan apa ya? Dan ditambah berapa banyak sih golfer yang break 80 Dikit ya? dibanding golfer yang fun golfer yang main 90-an, Betul. 100 dan 100. Apa tadi piramidnya ngerucut. Jadi begini Pak, baru login lagi dari tadi pokoknya. Tolong di note. timestampnya udah dicatat ya? Jadi gimana Pak Terry? jadi begini bapak ibu apa ya? Setelah kita kurang lebih 2 tahun ada di industri ini, asik industri pabrik kali ya. Aduh, ini emang pergudangan sih. Jangan sih. Tapi keren kantornya loh. Keren, cozy banget, kantornya. cozy Oh banget. iya. Iya. Nanti main ke belakang. Oke siap. Bahkan ada apa? Ada lapangan golf. Ada smoking area namanya Bali di belakang. Ada simulator cari gaji pak di Iya. belakang. Oh gitu. Iya, kerja namanya. Simulator cari duit. Simulator mencari gaji kayak alat Doraemon ya. Tadi ngomong apa sih kita lupa gua. Apa ya? Soal komunitas newbie. Oh Newbie iya. dan sosmed. Nah sebenarnya gini sih Pak. Apa namanya kalau kebetulan memang Golf Trophy itu sendiri kita fokusnya di market beginner, bukan market audience ya kita ngomongnya ya, karena kan juga ya mereka player, mereka golfer ya. Jadi audience yang kita fokuskan itu adalah beginner, di mana beginner itu kalau menurut kita secara populasi ya seperti yang teman-teman tahu pasti paling gede lah. Paling gede kolamnya dalam arti yang semua golfer pasti mulai dari beginner kan. Yes. Gak mungkin langsung jadi pro. Betul. Nah, beginner ini ibaratnya piramida, piramida. Jadi ini katakan piramida nih ya. Paling atas ya pro lah tiernya, iya. tengah intermediate, bawah beginner. Semua pasti starting from bawah. Yes. Semua dimulai dari bawah. Di bawahnya nggak bakal habis Pak, karena dari beginner menuju ke intermediate itu butuh lama sekali waktunya, bertahun-tahun waktunya. Gue aja 4 tahun gue masih bego mainnya, ya kan? Artinya ini kolam yang di bawah ini makin gede terus, nggak akan kekurangan orang. Iya. Dan untuk yang ke atas tuh yang ya mungkin dari 10 orang yang bisa jadi intermediate itu pun juga karena mereka rajin latihan, mereka pakai coaching segala macem. Dikit lah persentase mungkin ya 10%, 20% kali. Sisanya akan stay di situ gitu. Karena kan juga yang di audience bawah ini kan juga tidak semuanya yang golfer untuk mengejar prestasi. Mereka mungkin main golf untuk sekedar kayak sosialisasi, nyari temen. Disuruh bos. Iya, disuruh bos mungkin entertain klien ya kan, buat stress release mungkin. Jadi marketnya lebih besar di sini. Dan market inilah sebenarnya yang apa namanya? Yang kalau kita lebih lebih fokuskan bisa lebih bantu buat naikin industri secara besarannya kalau menurut kita, karena gede banget Iya lah. sih. Gitu. Ya sekarang mungkin yang kayak teman-teman punya mutual, pasti juga yang diincar bukan market yang pro-nya. Iya. Yang untuk nonton acara kalian. Iya.
Ya kan? Pasti yang nyari lifestyle tentang golf, yang kayak nyari golf dari sisi entertainmentnya. Karena kan juga kalian juga bikin konten juga bukan yang konten yang mengajarkan how to swing mungkin. How to putting kan enggak gitu kan, lebih ke pengen ngasih tahu bahwa golf tuh seru loh, culture seperti ini loh gitu. Semua orang bisa enjoy loh di sini. Skenanya gitu. Nah, skena bro. Enggak apa-apa ngajak, yang penting outfitnya semua golf kan. Itu dong. Utama itu lebih utama. Pas golfer nih gitu kan, padahal sudah swing, yang yang penting kan golf. Kan yang difoto cuma 1 frame. Iya, Betul. yang di kontennya cuma 1 swing doang kan. Yang difoto kan bukan bolanya, orangnya. Mau bolanya kemana kek? Betul, gitu. Jadi ya itulah kurang lebih Pak. Seru. Menarik. Ini kita skor berapa sih? All square nih. Kok bisa? Nggak mungkin. Lu tadi ngaco banget ya tadi main. Hah? Tadi gua udah ini leading kayak- loh. Tadi gua udah leading loh. Dia Iya, udah udah- mukul kena udah orang gua kali. Orang gue juga lupa tadi pakai apa gue. Tadi dia mainin yang punya kita di. Sekali doang. Jadi sticknya emang ini bisa doang. dua-duanya. Oh, gitu. Gitu. Nandina. Hole 17, 2 hole lagi nih. Dua lagi. Nah, Oh masih one up kita, mantap. Ini Anjir, serunya one up. jangan sambil main sih. Hah? Ya mukul dulu deh. One up di. One up. Tahta profesional Xbox player kita tidak boleh terkalahkan. Dia mencong. Oh enggak, ke kiri. Bagus. Oke lah. Tapi kalian pernah main ini? Enggak pernah. Gak pernah. Pertama kali. Ini pertama kali. Iya, pertama kali. Makanya sebelum syuting kita di brief dulu cara mukulnya gimana. Kebetulan emang beberapa yang udah datang ke sini itu belum pernah main dan ternyata racun juga. Seru. Sebaliknya main. Kayaknya gue bakal stop golf. Gue pengen ini aja. Simulator. Ini lebih sih, lebih ke game buat pelampiasan. Betul. Karena mukul lurus di lapangan kan nggak mungkin. Iya. Ya udah sini aja gitu loh. Nih tapi gue mau ngasih tips nih. Ini FYI aja nih, ilmu lagi nih ya. Ini bisa kayak gini guys. Oh, ada cheatnya ya. Hah, maksudnya apa itu? Ada cheatnya jauh Mukulnya mukulnya. no, mamam no. Oh, ada Jauh cheatnya. banget no. Tadi nih segitiga kotak. Tambah satu lu ya. Maju mundur. Tuh beda ketinggalan berapa banyak tuh lu. Oh, gitu. Ada cheatnya. On dulu, abis itu kita ini nih ada segmen Fun Quick Fire namanya. Anjay. Nggak boleh baca dulu, nggak boleh baca. By the way, sambil nunggu. Iya. Aduh, lebih lewat. Lapangan ini yang bagus. udah kalian coba buat turnamen itu berapa banyak? Berarti? Banyak Atau banget sih. banyak? Hampir semua lapangan Jabotabek udah pernah. Hampir Dari semua itu ada favorit gak? favorit ada lah pasti ya. Favorit itu banyak ini sih, banyak faktornya lah, dari mulai kondisi lapangan, terus juga harga pastinya ya. Kedua juga lokasi, manajemennya juga, pastilah itu juga apa namanya hal yang jadi pertimbangan kita pilih lapangan sih. Kalau kita sih yang pasti sebenarnya milih lapangan apa daerahnya Jakarta, Tangerang, males jauh-jauh Pak. Iya. Kan panitia Pak. Bener. Iya. Bangun Males, pagi. Pak. Lu tapi Iya, kalau bikin Bang. turnamen Bangun main paling nggak pagi, pulang paling malam. Iya bener. Lu kalau jadi panitia main nggak? Kadang main, kadang enggak. Kalau enggak udah pasti kadang enggak bagian slot. Kita udah megang slot nih Pak. Disuruh lepas Pak. Oh iya. Disuruh jual. Dibayarin. Ya kita Dibayarin ya udahlah, 9 juta juga dibayarin nggak? aja. Enggak 9 juta juga sih Pak. Ya lu jual 9 juta juga lah. Juga ya. Tapi enggak ada yang mau sih. Enggak ada yang mau kayaknya. Soalnya punya kita. Punya gitu. Tapi endingnya juga kita lebih happy nggak ikut. Nggak ikut. Iya Karena sih, bisa mingle Pak. bisa Bisa mingle. mingle. Kita muter biasanya tuh. Kita muter, gode-godein orang, kita ceng-cengin orang di lapangan. Lebih seru sih. Nah, kalau lu kan tapi masih sering main ya. Kalau gua kan udah Jarang main ya. jarang main. curhat. Main katanya. Pak Bos, tolonglah. Mana nih bosnya nih, tolong Iya, dong. jadi dikasih maksud akses. dia tuh ntar kontennya jangan di studio lagi Pak. Gitu Iya, kan. di lapangan gitu. Oh, jadi setup kamera di kart gitu. Iya. Iya. Kok Gitu. Cuman bawa TV susah sih kalau podcast. Susah. Nah, kan mainnya di TV nih, sana main beneran. Bener sih. Nah, ini. Bener. Oke. Gitu. Lu punya masing-masing nanti jawab ya. Rutin kalian sebelum main golf. Ada nggak ritual kayak apa? Ritual. Bayar dulu Pak. Lu mah boker. Gue ritual sebelum golf apa ya? Gue tuh sebenarnya senengnya tuh golfnya siang Pak. Karena buat gue panasnya nggak lama. Iya. Karena sore. bener. Iya, Jam paling ya. panasnya ya sejam 2 jam lah ya, jam 1, jam 2 maksimal lah biasanya ya. Kalau pagi tuh kayak makin siang makin panas kan. Iya. Kayak gitu. Terus juga kalau siang itu buat gue lebih santai karena kerjaan pagi-pagi udah diberesin.
Jadi siang tuh udah kayak minim lah megang handphone. Karena megang handphone lumayan agak distraction Bener, lah kalau lagi main distraction, golf ya bener. gitu. Ada WhatsApp lah, ada telepon masuk segala macam, lumayan ganggu fokus lah gitu ya. Walaupun udah mainnya jelek, makin jelek Pak. Iya. Ya kan. Nah, gue lebih prefer siang sebenarnya. Kalau ritual sih sebenarnya standar lah ya. Apa namanya? Ya paling apa ya? Ya paling stretching dikit-dikit lah, nggak gimana amat biar juga nggak kaget ototnya gitu sih. Sisanya sih apa ya? Beli bola sih, hilang mulu soalnya Pak. Iya. Gua selalu mencari, Bu ada jual bola second nggak Bu sini gitu. Terbanyak lu hilang berapa? Terbanyak Dalam satu gua hilang. round? Dalam satu round. Dalam satu round belasan Pak pernah Pak. Belasan mah pernah. Belasan pernah. Lu Selusin gue pernah. Gua belasan tuh mungkin gua 13 14 pernah. Gue bawa selusin hilang semua. Karena gua kan pukulan gua lumayan jauh ya. iya. Jauh jadi pada saat dia Kalau nyasar jauh banget. udah Ngaco. walau alam Pak. Iya. Udah bye-bye lah itu. Tapi gue pernah 2 plastik bola bekas. Berapa tuh isi 10. 20 berarti. 20 hilang, Pak. Gue enggak tahu Main kenapa di tuh mana? hari itu. Hah? Main di mana? Jagorawi deh kayaknya. Oh nggak apa kan udah second kan? Iya, Dari udah alam kembali ke alam Pak. Iyalah Pak. Itu punya alam aja yang diambil Pak. Nathan apa ritual sebelum gol? Ritual. Kalau udah sampai lapangan nanya teman, breakfast boleh? Breakfast boleh? Breakfast gol. Breakfast boleh nggak? Apa nih perda hari ini? Perdanya apa nih? Perda. Gila. Kalau lu apa, Di? Gua mungkin apa ya? Gua anti banget, bukannya sok jago atau gimana, tapi gua nggak bisa driving sebelum main. Sama. Gue juga nggak pernah driving sih. Serius. Gue langsung turun lapangan. Langsung turun lapangan. Iya. Jarang gue juga dari driving gue. Entah kenapa kalau abis driving, pas drivingnya oke, pas di lapangan lapangannya. tiba-tiba langsung amburadul, Iya. kacau. Itu ngaruh sih. Ngaruh. Driving jarang ya. Jarang banget. Gue hampir nggak pernah driving. Kita tuh kan kantornya kan di dalam area driving range Iya, ya. iya. Kita udah setahun lebih dari sana ya. Dulu awal-awal kayak punya kantor di driving seru kali driving tiap hari. Buset sebulan sekali juga enggak Pak. Udah tinggal jalan kaki doang. Jalan kaki Tinggal ngesot. berapa langkah doang ngesot Iya. doang. Kagak. Gue pikir kayak bakal tiap hari driving kagak. Gue sering latihan di situ kan di Albatros kan. Enggak pernah ketemu mereka, enggak pernah. Karena tinggal turun doang. Gua tuh ke driving ke toilet doang. Karena di kantor gua enggak ada toilet kan. Iya, iya. Toiletnya sharing sama Kalau driving. nggak paling nyapa, Iya. kalau ada orang kenal. Apa? Iya. Kagak pernah driving asli. Terus lagu playlist lu di lapangan. Nah, kalau gua tuh emang bukan tipe yang bawa speaker, Pak. Lu tipe yang silent bro. Iya. Enggak silent juga Bukan, sih. ya maksudnya Tapi lo bukan yang bawa. Bukan yang bawa. Bukan yang bawa. Tapi ya biasa kan karena gini, kalau gua bawa, biasa teman yang partnerku pasti bawa juga. Bawa. Tabrak-tabrakan Tabrakan. musik, Pak. Dia Bener. muter koplo, gua muter apa ya kan? Enggak tabrakan musiknya. Udah lu muter aja karena juga ya udah lu muter lagu apa juga gua joget kok gitu loh. Jadi ya gua enggak pernah bawa biasanya sih. Punya tapi enggak pernah gua pakai. mati lu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini di luar dari turnamen ya, tapi kalian secara golfer gitu. Lapangan favorit? Dua-duanya boleh jawab. Buat main. Buat main ya? Buat main. Buat main. Gue udah my pick. Damai pick ya? Damai pick. Gue udah my pick. Nggak tahu kenapa damai pick tuh enak banget. Enak sih. Apa lapang-lapang, terus course conditionnya juga selalu Iya. bagus. Pasirnya juga lembut ya, bikin gua ngerasa kayak jago. Boleh keluar mulu aja gitu. Ya kan? Kan ada yang bakarnya kayak batu gitu, kayak aspal. Iya, gitu. Itu yang cetuk gitu ya. pergelangan gua mampus, suruh speed up di bawah, gimana mau speed up? Iya. Gue pernah main gue lupa di lapangan apa ya. Itu di bunker tuh ada kayak apa namanya? Karung. Karung. Oh, karung. Iya, iya, iya. Pas ada. gue pukul, bah. Iya, iya. Karung tuh biasanya bagian bawah selalu ditutup pasir. Iya, iya. Itu gue Kalau pertama gue kali. lapangan apa? Oh, kalau gue ini sih lapangan yang buat gue apa namanya favorit lah ya. Walaupun gue di sana nggak pernah break 90, tapi gue tuh selalu nagih sama tuh lapangan Imperial Pak. Imperial. Imperial. Itu lapangan buat gue tuh pertama harganya nggak terlalu mahal. Iya, Terus setuju. juga lokasi nggak jauh-jauh banget, masih daerah Tangerang. Iya. Terus staffnya juga ramah-ramah segala macem, dan lapangan itu secara kontur tuh memang challenging banget. Iya. Tapi nggak tahu kenapa ya, karena mungkin udah apa ya, seneng sama chip in anjir. Bro. Ini di real life nggak mungkin. Loh. Di real life nggak mungkin bro. Kita masih mempertahankan status sebagai profesional profesional golfer. Xbox golfer. Iya gue Imperial. Karena lapangannya menurut gue walaupun kondisinya bukan yang kondisi lapangan yang bagus banget ya. Apa? Gak kelihatan. Oh, kelihatan. Dari sini bro, bro. Nah, ada sih, ada.
Gua nggak bisa lihat. Analognya digeser bang. Oh, TV miringin. Analognya. Oh bisa. Sorry. Nggak usah gitu-gitu bang. Nah, lu sampai mana tadi ngobrol lah? Imperial. Oh, Imperial. Ya, Imperial gua. Karena memang ya apa ya, lapangannya unik sih menurut gua. Unik walaupun juga cukup challenging. Tapi ya gua pernah Eagle sana. Ya kok sombong. Nathan pernah Eagle? Enggak, Berdi Ardi jarang. pernah Eagle? Gue nggak pernah. Gua 2 kali. Gua sekali. Enggak mau. Gila. Katanya Golf Rover open to newbie. Ketolong pukulan jauh, Bro. Ketolong pukulan jauh. Lu harus tanya juga Eagle chance dia yang udah jadi double bogey itu berapa? Banyak. Eagle chance yang Jadi jadi boogie banyak. Jadi parah juga banyak. 4-4 dong. Hah? 4-4. Iya, karena gua sama Pating berantakan, Pak. Lu suka gemes gak sih Tan? Sama Gemes. pating dia maksudnya? Gebes, kayak nggak ngerti power gitu loh. Asli lah, power gua tuh berlebihan. Gila. Iya. Enggak, mukulnya jauh, patingnya juga jauh ya. Jauh. Lucunya dia tuh gini, kayak kita kan dispersion stick ya 7, 140, 145 masih oke. Mukul wedge 60 degrees ya untuk mungkin 60-70 meter. Dia wedge 60 degrees tuh 100 ya? 110. 110. Anjay. Lah kalau udah di bawah itu Wedge 60, 60 degrees 110. Lu pakai 65 anjing. Itu pitching gua. 80 kayak. Itu pitching gua lah 110. Iya sama. Gua tuh kalau main Pak ya, par 5, par 4 gua tee off selalu pakai iron 7. Oh iya. Karena iron Gua 7 nggak gua pernah 205, 210. Anjir, gua enggak pernah main sama lu sih ya, Ter. Boleh lah. Iya, kapan-kapan lah. kita belum pernah main bareng kan. Gua pernah sama Nathan. Iya, boleh. Sama Kita sekali makan Fandi. Ya, Fandi. Iya kan? Jauh Pak, iron gua memang jauh sih emang ya karena sesuai badan lah ya. Iya sih, badan lu sih tinggi besar terlihat dari Iya, terlihat dari blocking ini. kamera satu layar gua semua isinya, Pak. Iya, itu coba lihat dekorasi tidak terpakai itu jadinya. Ini kalau gua sini lagi ntar di tekot aja Pak, nggak guna Pak, nggak Iya. kelihatan Pak. Ini jadinya tight kita. Seri. Seri guys. Gimana? Enggak ding. Gimana sih? Iya tight. Tight itu. Oh iya, seri. Ternyata Tapi kita sempat 4 kali berarti kita menang. gitu ya konsepnya ya. Iya. Kalau di kita gitu. Kita boleh cupu di lapangan, Bro. Tapi di sini gua boleh diadu lah. Nah, Tan, menurut kalian masa depan golf Indonesia tuh bakal kemana? Berat ya, Pak ya? Iya, ini udah terakhiran jadi harus dikasih yang Agak berat nih. ya ngomongnya, Pak ya. Kayak kita PBPGI gitu. Izinnya. Iya, tapi maksudnya kalau gue sih pengen banget golf di Indonesia tuh kayak di Jepang, kayak di Australia sih. Kayak arahnya tuh lebih ke emang lifestyle gitu loh. Bukan lagi olahraga yang kaku gitu. Kalau kalian pengennya kayak gimana? Kalau kita ya mungkin dari point of view gue pribadi ya, mungkin juga Nathan punya point of view sendiri ya. Kalau gue sih mungkin di golf ini ya pastilah pengen secara industri naik ya. Industri naik itu nggak bisa dari player doang, karena nggak gede audiensnya. Artinya juga yang harus dirangkuli pun juga di luar players. Artinya juga kita nggak bisa fokus ke olahraganya doang nih. Supportingnya juga harus dinaikin juga nih, lifestyle-nya, fashionnya, entertainment segala macam, supporting yang masih relevan lah sama industri golf gitu, yang ada saat ini gitu loh. Kalau kita hanya fokus di olahraganya aja, tidak semua orang berkesempatan main golf kayak kita, Pak. Iya. Pertama mungkin dari sisi finansial, kedua waktu, kan banyak lah pertimbangan orang gitu. Jadi buat naikin industrinya ini sendiri nggak cukup hanya naikin dari sisi ya apa ya yang tadi gue bilang sih, lapangannya mungkin driving range doang mungkin nggak bisa gitu loh. Banyak hal-hal lainnya yang tadi yang Nathan sampaikan juga. Kayak followers kita lah gitu ya, itu nggak semuanya golfer kan. Ya banyak kan dari mereka consume konten kita karena mungkin konten yang kita bikin tentang golf tapi relate dengan daily life mereka. Kita sambung-sambungin sama komedi, kita sambung-sambungin sama yang lagi tren saat ini apa. Tetap kita selip-selipin golfnya, sehingga audiens yang di luar golf tetap bisa nikmatin itu gitu loh, Pak. Soalnya kalau kita terlalu golf, nggak semua orang ngerti golf, Pak. Lu ngomongin par, ngomong berdi, mana paham orang, Pak. Yang ngerti kita doang nih, yang di luar sana nggak ngerti gitu loh. Terlalu tinggi barriernya buat mereka mencari tahu minimal, oh golf tuh apa sih? Minimal mereka tidak main golf, tapi setidaknya mereka pakai topi golf. Iya. Iya kan? Iya lagi. Ya kayak lu beli baju Lacoste. Emang lu main tenis kan enggak juga? Iya. Tapi lu beli bajunya. Iya benar. Nah, kita pengen seperti itu sebenarnya sih, Pak. Jadi industrinya besar tapi enggak sportnya doang. Iya. Gitu sih kalau gue ya.
Terus kalau untuk Nathan belum? Nggak apa-apa, kurang ya, lebih. lu belum beres tadi. Lu mau copy paste aja. Gue tadi kalau untuk Nathan, Oh. Dari gue mungkin mirip ya, tapi lebih ke arah mungkin kalau gue lebih berharap culture-nya yang berubah ya. Kalau di kita kan sekarang kalau misalnya lu bring up Australia, Jepang gitu kan mereka main golf emang santai dan sebagai sport untuk mereka leisure time gitu kan. Tapi kalau di sini tuh kan super kompetitif ya rasanya. Iya. Kayak apa ya? Gue nggak paham mungkin culture dan emang jenis orang-orang Indonesia tuh Iya. nggak sabaran kah? Emang suka ngamuk-ngamuk kah? Kayak ya lapangan kan emang selalu rame, ada aja orang belakang yang teriak-teriak, wah lama, woi lama. Kita masih second shot dia udah tee off gitu kan lucu. Kalau di luar negeri kan kemungkinan besar itu nggak terjadi. Bahkan mereka nggak punya caddy. Iya. Bingungnya di situ loh. Kenapa culture-nya bisa jomplang banget? Ya mungkin harapan gua culture kita bisa dibikin lebih Iya. sopan dan Bisa sabar kali bisa ya. respect each other lah ya. Iya betul, karena kita semua di sini untuk have fun. Iya. Ya sama kayak kemarin ya respect each other aja kali ya. Ya, Mbak, ya. Siapa ya? Oke, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan wajib dari Mutual Golf. gue aja ya. Iya, lah. Oke. Kalau harus nyamain golf sama kehidupan, menurut lo apa yang paling relate? Golf sama kehidupan. Oke. Berat-berat pertanyaan. Ini makanya ditaruhnya pas udah beres gitu. Ini kayak lagi Biar- tausiah ya Pak ya? Iya. Ngomongnya tuh udah ngomongin yang berat-berat ya Pak ya. Ini kita sidang kabinet apa podcast Pak? Ini obrolan jam 3 pagi. Oh jam 3 Obrolan- pagi. Iya kan makin pagi makin berat. Tadi apa pertanyaannya Pak? boleh ada contoh jawaban gitu gue. Kalau gue tuh mendefinisikan par dalam golf ya. Buat gue tuh kayak perjalanan hidup aja gitu loh. Asik. Ini diklip di TikTok. Oke. Jadi kayak ya buat lu achieve ke par, lu tuh melewati tee off, melewati second shot, bahkan ada rintangan bunker dan lain-lain. Dan ya bisa jadi lu dapat bonus birdie or eagle gitu, tapi bisa jadi lu harus terima bogey atau double bogey gitu. Kalau buat gue sih itu yang Oke. kayak jadi kebawa gitu buat Oh. buat perjalanan hidup gue gitu. Hidup ya. Kalau gue ya, golf itu mengajarkan banyak hal. Asik. Tapi ini bener loh, serius ini apa ya? Akhirnya di golf tuh gue menemukan banyak hal yang mungkin juga bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Contoh ya gitu. Apa ya? Ini, jadi golf ya. Golf pertama itu adalah golf itu bisa nunjukin siapa lo sebenarnya. Siapa lo sebenarnya, dan kedua siapa dan seperti apa karakter lawan main lo hari itu. Kelihatan Pak, integritas. Itu kelihatan banget. Ini orang cheating apa enggak, ini orang emosian apa enggak, moodian apa enggak. Lu bayangin 4 sampai 5 jam di lapangan bareng sama mereka. Itu kelihatan semua. Karena kan lu mukul gak selalu bagus. Ada saat-saat mereka mukul jelek, nih orang gimana nih reaksinya? Yeah. Apakah ngamuk-ngamuk kah? Apakah koprol mungkin? Apa salto ya kan? Atau mungkin diem aja atau kalem segala macam, banyak hal. Ada yang ngomel-ngomelin caddy mungkin segala macam gitu. Jadi golf itu membuka apa ya, sisi lain orang yang mungkin nggak kelihatan sehari-hari. Lu hanya mungkin melihat mereka kan ya mungkin sejam di luar mungkin, atau mungkin di sosial media doang yang dengan konten 3 menit, 1 menit 30 detik itu kan nggak merepresent mereka seutuhnya seperti apa. Tapi pas lu main sama mereka pun juga kita gitu, kita bisa mengenal diri kita sendiri sih. Oh gue tuh orang yang agresif nih kalau lagi ngejar sesuatu, ada kaldu mungkin, ada mungkin kalau par di kali berapa segala macem, atau mungkin kayak oh gue tuh orang yang nggak sabaran nih, oh gue tuh orangnya bisa tricky nih, oh mungkin lawan gue tuh kayak bola nggak ada bilang ada. Banyak hal sih, jadi itu bisa direfleksikan ke daily life kita pun juga. Kita bisa melihat orang, karena akhirnya gue menyadari kayak misal gue mau berpartner sama seseorang nih, entah dalam bisnis ataupun juga dalam dalam sebuah project gitu ya, pasti gue cek golf dulu. Minimal gue kenal dia, dalam arti kayak di situasi-situasi yang ibaratnya tidak dalam kondisi ideal, nih orang seperti apa reaksinya. Apakah dia ngomel-ngomel, apakah dia mungkin cheating, mindahin bola, atau mungkin kayak banyak hal lah gitu. Ya sedikit banyak kan itu merepresent, oh nih orang baru seperti ini. Kita bisa langsung At least mengkonklusikan gitu, oh ini kayak gini orangnya, oke worth it gak ya kalau gue jalan sama dia kalau untuk sebuah project ataupun sebuah bisnis. Kayak gitu sih. Jadi itu kalau buat gue sih lebih melihat integritas seseorang, pun juga diri gue sendiri. Gue kalau dalam kondisi pressure
seperti ini, atau mungkin gue punya target tertentu, gue pengen berdin, gue pengen par nih, gue bisa nggak sih melihat semua proses yang kayak tadi, mungkin kayak nyepluknya gue, atau mungkin pada saat gue puttingnya mungkin bablas segala macam, gue bisa nggak sih nerima keadaan itu untuk yang apa namanya konsekuensi lah atas segala yang gue lakukan. Kayak gitu sih kalau gue. Kalau Nathan? Nggak tahu, itu udah bagus banget. Gue sampai lupa mikir. Gue udah kayak Tapi Nathan dari tadi ngeliatin layar mau main lagi. iya. Ini boleh kita bawa pulang kan? gue lagi ngeliatin Kita quest dua gue belum hari gitu selesai, pengen gue selesain. Malah ada quest-nya ini. Gue baru tahu malah nih. Apa ya? Mungkin kalau gue emang dasarnya kan background seniman. Jadi mungkin gue bisa nge-relate golf ke sana ya. Jadi istilahnya ya ada hari-harinya di mana lu bikin sesuatu tuh langsung perfect. Dan ada hari-harinya pasti ada yang salah lah, salah stroke. Ya mungkin sama ya stroke golf sama stroke di painting misalnya gitu kan, ada aja yang kelebihan lah, ada yang ngaco. Cuman ya mau nggak mau ya lu harus terima dan do it again next day gitu loh. Jadi jangan ya ngajarin untuk resilience kali ya. Jangan putus asa, jangan puas. Soalnya di golf kita nggak pernah puas gitu loh. Ya secupu-cupu kita juga kita pengen improve gitu loh. Ya kan. Betul. Pasti ada aja satu aspek yang kita mau benerin. Misalnya gua puttingnya merasa udah oke, ya udah nextnya apa nih. Cuman ya biasanya kalau PR kita kan satu ya bener, satu ya salah. Kita yang satunya bener lagi, yang udah bener salah lagi gitu kan. Ya intinya gitu sih. Pokoknya kalau di golf tuh resilience mungkin yang penting buat gua. Gila, gue gak pernah denger omongan ini keluar dari mereka berdua. Nggak nyangka kan lo? Iya, karena biasanya anjing slice gitu. Opi lagi gitu. Kupu banget. Iya. Oke, itu aja sih. Thank you so much, Ter, Nathan. Sama-sama, thank you sudah datang sini. Semoga sukses selalu Golf Trover. Sama-sama dong, Michu. Turnamennya makin seru-seru lagi. Pertanyaan kecil. Apa tuh? Abis ini Golf Trover ada apa lagi? Oh banyak pak. Banyak. Setahun ke depan boleh buka decknya nggak di sini? Laptop bener ya, laptop ya. Sekalian pitching nih, pitching sponsor ya. Tahu ada yang mau ikutan lagi. Oke, yang pasti kan kita emang agenda yang kita bikin emang biasanya emang di akhir tahun sebelumnya kita agendakan buat tahun berikutnya. Kita punya kalender event lah dalam setiap tahun ke depannya. Kalender event yang sudah fix eventnya, kalaupun ada penambahan event nanti biasanya ada aja dah gitu. Karena kan juga sebenarnya Golf Trover saat ini juga nggak hanya sekedar kita event kreator, tapi juga kita event organizer. Jadi kita juga organize eventnya klien kita. Jadi misalnya ada klien mau minta bikinin event golf, kita yang organize, kita yang bantu eksekusi segala macam kayak gitu, dari mulai preparation sampai ke hari H-nya kayak gitu. Jadi untuk yang tahun berikutnya sih banyak event yang kita bikin, event kolaborasi juga akan banyak. Salah satu juga event yang sempat viral di tahun ini, kita akan bikin lagi yang seri kedua tahun depan, even bigger, akan lebih besar. Satu nih, ini akan jauh lebih besar lagi eventnya, karena kita spill kita akan ada beberapa kota. Di Thailand ya? Di Thailand mau operasi ya pak ya? Naik dokter. Sorry Kak. Gitu pak. Jadi emang di tahun depan akan ada banyak kolaborasi, karena kita ngerasa gini sih pak. Kalau kita hanya berdiri sendiri sih kita nggak akan bisa cepat untuk dalam arti kayak menggedein awareness golf secara lebih luas dan lebih cepat. Kita harus berkolaborasi lah. That's why seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, Golf Trover itu bukan komunitas yang eksklusif. Di dalam Golf Trover itu juga banyak banget teman-teman dari komunitas lain. Karena memang kita tidak ada kayak lu dari sini harus sini doang, enggak. Kita semua orang bisa join di sini selama memang ngerasa mereka nyaman, mereka ngerasa bisa main dengan seru dan fun ya di sini gitu. Jadi memang kita tidak punya eksklusivitas. That's why kita ngerasa kayak tahun depan kita mungkin harus mulai berkolaborasi dengan komunitas lain. Kita juga bikin event-event bareng nantinya. Salah satu yang event yang akan the biggest juga di awal tahun nanti di Februari. Kita akan kolaborasi sama salah satu komunitas juga khusus cewek. Gitu. Ini dua komunitas ini akan berkolaborasi di Februari tahun depan. Ini juga mungkin akan jadi kayak event pembuka di tahun depan yang cukup besar lah. For charity ya juga. For charity juga. Gitu. Oke. Kayaknya abis ini bakal lanjut lagi ngobrol sama Terry off cam untuk
kolaborasi sama Mutua. Wih, di live aja nggak apa live. Hah? Live ya? Live Instagram. Live TikTok ya sambil Hello City. Ntar ketahuan gitu. Kalau kita jual 9 juta ketahuan. Iya. Jangan. Soalnya mau dicaloin ini sama yang di belakang ini. Oke, see you guys. Terima kasih.